Di video ini kita bahas tips and trick gimana cara aku lulus Professional Scrum Product Owner 1 Certification. Video ini tuh bukan kisi-kisi soal, tapi lebih ke tips dan strategi gimana cara lulus certification exam PSPO 1 dengan 1 kali coba. Nah, pertama kita bakal bahas overview exam ya. Terus kita lihat anatomi atau bentuk halaman exam ya. Begitu udah tahu bentukannya, kita bahas strateginya. Oke, sounds good. Let's start. Durasi exam ini adalah 1 jam. Terdapat 80 soal. Terdiri dari pilihan ganda, pilih beberapa jawaban, true or false. Passing grade-nya 85%, nggak ada minus kalau salah. Berarti dari 80 soal maksimal 12 soal yang bisa salah. 1 kali ujian harganya $200, kalau nggak lulus harus beli lagi. Format latihan yang paling mirip sama ujian aslinya menurut aku itu dari scrum.org assessment sendiri. Untuk lihat assessmentnya bisa buka scrum.org, certification, practice with open assessment, product owner open, terus start assessment. Nanti bentukannya bakal mirip banget kayak gini. Ada all questions untuk review pertanyaannya, ada timer, dan obviously ada pertanyaan dan jawabannya. Kerjanya 80 soal dalam 1 jam itu adalah endurance. Dan endurance itu bisa dilatih kalau kamu latihan soal. Pertama, tes knowledge kamu dengan 15 soal dalam 20 menit. Terus lama-lama 30 soal dalam 30 menit, 60 soal dalam 1 jam, gradually 80 soal dalam 1 jam. Ini website-website yang aku pakai buat latihan soal. Nomor 1, udemy.com. Aku beli course namanya Product Owner Certification Mock Exams dari Ludovic Larry di Udemy. Course-nya punya 6 practices dengan total 800 pertanyaan. Latihan soalnya juga ada timer dan passing grade-nya. Sepengalaman aku, banyak banget yang aku dapetin soal yang mirip dengan real exam dari course ini. Ini bagus banget untuk melatih endurance karena latihannya ada 120 pertanyaan dalam 1 jam. Selain itu, Ludovic Larry sendiri pernah reach out ke aku via LinkedIn to make sure kalau aku ada pertanyaan-pertanyaan bisa langsung reach out ke beliau. Jadi ini oke sih course-nya menurut aku. Website yang kedua adalah dari penyelenggara sendiri, yaitu scrum.org. Yang aku nggak suka adalah scrum.org cuma nyediain 15 soal. Kalau kita refresh atau kita quit terus start lagi, tetap 15 soal. Dan pertanyaannya nggak berubah, jadi kurang banyak variasi sih menurut aku. Tapi ini yang paling mirip formatnya dengan real exam. Website yang ketiga adalah websitenya Mikhail Lapshin. Selain dari Udemy tadi, ini juga websitenya juga banyak ngeluarin soal-soal yang sama dengan yang di real exam. Tips kedua adalah membaca, mengerti, dan menghafal Scrum Guide. Kenapa baca Scrum Guide itu tips nomor 2 aku? Karena ini taktik aku aja sih untuk menghemat waktu. Jadi Scrum Guide itu kan ada 10 halaman ya, tanpa table of contents dan cover. Dengan tips nomor 1, latihan-latihan soal tadi, kamu tuh tahu pattern soalnya, tipe-tipe soalnya, dan mana yang most likely bakal keluar di exam untuk menghemat waktu. Tips ketiga adalah strategi waktu. Kita punya 80 soal yang harus kita kerjain dalam 1 jam. Berarti 1 menit itu kita harus ngerjain 1 soal, plus udah move on ke soal berikutnya. Karena ini cukup intens sih menurut aku, jadi aku saranin kerjain dulu mana soal yang pernah kamu hadapin dan di latihan soal, dan kamu yakin itu benar. Untuk soal-soal yang panjang atau jawabannya yang panjang, butuh waktu lama untuk baca, itu kemarin aku isi dulu apa yang aku bisa. Selain itu, ini opini aku aja ya, website examination-nya itu menurut aku kurang user-friendly. Contoh, untuk ngulang soal, kita tuh harus klik see all questions, terus cari ke soal yang ingin diulang. Untuk mencari, user harus scroll. Bayangin kalau ada 80 soal. Terus klik panahnya. Menurut aku, review soal aja itu udah makan waktu. Tips keempat, teliti. Jangan terkecoh dengan tipe pertanyaan yang choose the best 2 answers, the best 3 answers, atau the best answer, tapi dengan checkbox, atau except for.
Menurut aku, PSPO 1 Certification Examination ini bukan cuma ngelatih knowledge kamu tentang product ownership dan Scrum fundamentally, tapi sebenarnya juga strategi, fokus, dan ketelitian kamu. Itu aja sih yang bisa aku share sekarang, semoga membantu.